Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah untuk kami boleh pakai mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi bibir mulut hamba-Mu, agar kiranya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan benar-benar menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 12 ayat 33. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Luar biasa pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya rindu membawa kita belajar dari satu judul firman Tuhan, yaitu hidup berbuah. Hidup berbuah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang kita baca ini sungguh sangat keras dan harus menjadi peringatan bagi saya dan saudara, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya waspada dan berjaga-jaga agar hidup kita tidak sia-sia, tetapi kita harus menghasilkan buah di hadapan Allah. Karena hal itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, saudaraku yang kekasih, sudahkah saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan, yaitu lewat buah-buah kita? Saudaraku yang kekasih, dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8, di sana berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa belajar beberapa hal yang menjadi buah yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya dalam kehidupannya. Dalam hal ini kita melihat hal yang pertama, ataupun buah yang pertama yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya dalam kehidupannya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-8. Saudaraku, setiap orang yang ingin hidup memberi buah, dia harus hidup di dalam pertobatan. Tanpa hidup di dalam pertobatan, maka pasti tidak dapat menghasilkan buah pertobatan itu sendiri. Hidup di dalam pertobatan adalah membenci segala dosa, saudara. Dia tidak melakukan dosa yang sama, tetapi dia harus meninggalkan segala yang tidak berkenan bagi Tuhan, dan dia harus hidup di dalam kebenaran Allah. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, buah apa yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yaitu buah roh. Galatia pasal 5 ayat 2 sampai 22 sampai ayat 23. Saudaraku yang kekasih, setiap orang yang hidup berbuah, dia harus hidup oleh roh. Tanpa hidup oleh roh, saudara, maka pasti tidak dapat menghasilkan buah roh. Oleh roh adalah buah, karena buah hidup di dalam roh adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging, bukan hidup menurut hawa nafsu. Dalam hal ini saudara, kita harus menyalipkan segala hawa nafsu dan keinginan kita di hadapan Allah. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga ataupun yang terakhir, buah apa yang harus dihasilkan oleh setiap orang percaya dalam kehidupannya, termasuk saya dan saudara. Hal yang ketiga yaitu buah pelayanan. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-10.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hidup berbuah harus hidup bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Allah, yaitu dengan pertumbuhan kerohanian secara berkesinambungan. Tanpa hidup pertumbuhan di dalam Tuhan, seseorang akan tetap sebagai bayi rohani atau kekanak-kanakan tanpa pernah menjadi dewasa, saudara. Tetapi seseorang yang belum dewasa pasti perlu bimbingan juga. Oleh sebab itu saudara, orang yang dewasa akan dapat melayani dan menghasilkan buah di dalam segala pekerjaan yang baik, yaitu buah pelayanan. Dalam hal ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, selagi masih ada waktu bagi saya dan saudara, hasilkanlah buah-buah yang baik, buah-buah yang memuliakan kerajaan Allah. Karena kita tidak mau termasuk pohon yang tidak menghasilkan buah, karena itu dia ditebang oleh Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, yang menghasilkan buah yang baik, buah yang benar di hadapan Allah, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat boleh memberkati kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai anak Tuhan yang dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.